Syarat wajib sholat. Apa syarat wajib sholat? Ada yang tahu ibu-ibu? Syarat wajib sholat ada 6. Pertama, al-islamu, agamanya kudu Islam. Yang kedua, al-bulughu, udah baligh, udah bisa bedain mana yang baik dan mana yang buruk. Laki-laki udah mimpi basah, perempuan udah haid, baligh. Yang ketiga, al-aqlu, berakal. Yang keempat, an-niqa'u minal haidi wan nifas, dia suci dari haid maupun dari nifas. Yang kelima, bulughud dakwah, sampainya dakwah kepada orang-orang sekitar. Yang keenam, salamatul hawas, ya, sehatnya panca indera. Ini orang yang memenuhi 6 syarat ini, dia wajib untuk melaksanakan sholat. Maka mari kita bedakan syarat wajib dengan syarat sah. Kalau syarat wajib sholat adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum kita mulai sholat. Syarat wajib. Siapa orang yang boleh sholat? Pertama, dia kudu agamanya Islam. Dia non muslim, boleh gak dia sholat? Enggak, ada kewajiban gak? Kalau non muslim mau sholat boleh aja, cuma dia gak wajib, gak dapat pahala. Dia ninggalin sholat juga dia gak dosa, dia bukan muslim gitu ya. Yang kedua, dia harus baligh. Anak kecil gak sholat, dosa apa enggak? Ini anak kecil nih, berapa umurnya bu? 4 tahun. Dia 4 tahun gak sholat, dosa apa enggak bu? Enggak. Tapi kalau kita yang udah bangkotan gak sholat, dosa enggak? Dosa. Maka syarat wajib orang melaksanakan sholat, dia harus baligh. Perempuan haid, laki-laki sudah ihtilam, mimpi basah. Yang ketiga, al-aqlu, dia berakal. Ada orang gila gak sholat, wajib apa enggak sholat bagi orang gila? Wajib enggak? Karena dia nggak punya akal. Tapi kalau dia berakal, sehat afiat, dia udah balik, dia Islam, wajib sholat? Wajib. Ada orang yang dia Islam, dia udah balik, dia berakal, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tapi dia sedang haid, wajib sholat nggak? Bahkan orang lagi haid kalau sholat dia berdosa, nggak boleh ya, karena dia sedang haid. Itu yang disebut syarat wajib sholat, syarat yang harus dipenuhi sebelum masuk ke sholatnya atau sebelum melaksanakan sholat. Beda dengan syarat sah sholat. Di situ disebutkan syarat sah sholat. Syurutus sholati sama niyatun. Syarat sahnya sholat itu ada 8. Ya, apa saja yang pertama? Kita ulang lagi. Toharatul hadasaini. Ketemu ibu-ibu? Halaman 13 ya. Yang pertama, suci dari 2 hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Yang kedua, at-taharatu anin najasati fis saubi wal badani wal makan, suci dari najis, baik yang ada pada bajunya, badannya atau tempat sholatnya. Jadi yang pertama harus suci dari hadas. Yang kedua, suci dari najis. Yang ketiga, satrul aurah, dia akan sah sholatnya kalau dia menutup aurat. Maka kalau ada orang sholatnya telanjang, artinya auratnya terbuka, maka tidak sah sholatnya. Yang keempat, istiqbalul kiblah, orang yang sholatnya sah ketika dia menghadap kiblat. Jadi kalau dia nggak menghadap kiblat nggak sah, kecuali ada beberapa keadaan dia boleh nggak menghadap kiblat. Masih ingat ibu-ibu? Kita ulang lagi ya. Wa minha, diantara yang boleh kita sholat nggak ngadep kiblat, 1, sholatu syiddatil khaufi, sholat sedang dalam keadaan takut, lagi berperang, orang lagi perang nih, ya. Zaman sekarang nggak ada orang perang, insya Allah kita nggak ada yang perang juga. Ada Palestina sama Israel lagi perang gitu ya, sama-sama mempertahankan diri dan wilayahnya. Dulu zaman Nabi perang nih, perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud. Itu masing-masing pasukan udah diatur dengan posisi tempatnya masing-masing. Yang satu di atas gunung nih, contoh di Gunung Uhud ya. Yang satu di atas gunung, yang satu di bawah gunung, yang satu deket sini, yang satu megang panah, yang satu megang pisau, yang satu sudah posisinya dengan masing-masing. Ada yang ngadep sana, ngadep sini, ngadep sana, ngadep sana. Sedangkan kiblat ngadepnya ke sana.
Yang ngadep sana cuman pasukan barisan yang belah sini, yang sini enggak. Lalu bagaimana ketika ternyata sudah masuk waktu sholat, sedangkan sedang dalam keadaan berperang, takut? Apakah, tunggu, saya mau sholat dulu, jaga dulu yang belah sini. Oh nggak bisa. Nggak kayak kita semalam ya Bu ya. Saya ada yang jaga tumpeng, bentar lu saya mau buang air kecil, tungguin ini gantian apa? Nggak bisa. Jadi kalau lagi syiddatul khauf, lagi dia peperangan, ini musuh kalau kita lengah bisa ketusuk, bisa ketembak, bisa mati kita, maka semua harus dengan posisinya masing-masing. Ini yang disebut dengan syiddatul khauf. Boleh tetap sholat dengan catatan tidak menghadap kiblat. Pasukan pertama dia sholat, yang lain ngejagain, tetap dengan posisinya masing-masing. Pasukan kedua dia sholat, tetap posisinya di situ. Jadi ini yang diperbolehkan kalau tidak menghadap kiblat dengan syarat syiddatul khauf, lagi takut bener, gitu ya. Nah syiddatul khauf ini, lagi takut ini juga bukan berlaku ketika peperangan. Tapi ketika, ini para ulama mengatakan syiddatul khauf, takut ketika kita sedang menjaga sesuatu yang memang harus dijaga. Hifzun nafas, hifzun nasl, hifzul mal, hifzuddin, membela agama, peperangan tuh di zaman Rasul. Membela diri kita. Kalau kita sholat madepnya begini, ini ada orang yang mau jahatin saya, bisa mati saya nih. Udah sholatnya ngadep gini aja, nggak ngadep kiblat, boleh. Atau hifzul mal, hifzun nasl, jaga anak. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada tuh orang kalau sholat, dia kadang nggak ngadep dia sambil gendong anaknya, dia sambil iniin anaknya dan lain sebagainya. Bahkan ada yang kadang dia sholat nggak ngadep 100% ke kiblat. Kenapa? Hifzun nasl, menjaga keturunannya. Kalau dia lengah atau ngadepnya lurus, contoh anaknya bakal kabur, anaknya bahaya, dia punya bayi, bayinya bakal jatuh dan lain sebagainya. Ini dalam ketakutan yang besar. Atau hifzul mal, jagain harta. Ibu-ibu sholat di pom bensin, sempit, ngadepnya kudunya ke sana. Kalau saya ngadep ke sana, saya naruh tas di sini, diambil sama orang nih. Dari tadi orang kayaknya ngeliatin tas saya mulu nih, mau ngambil gitu kan. Akhirnya agak nyerong dikit, gak ngadep kiblat. Boleh apa enggak? Boleh dengan catatan syiddatul khauf. Bener-bener lagi menjaga harta kita, agama ataupun diri kita. Makanya kalau lagi mampir kemanapun bawa tas, ketakutan dimaling tuh tas sama orang, pakai aja kalau gitu, masukin dalam mukena gitu ya. Ya kalau kita akhirnya nggak tenang sholat, tasnya kita taruh depan, kita sholat ngadep dan lain sebagainya. Nah itu kan akhirnya mengganggu kekhusyuan kita. Kalau ada yang bisa dititipin atau ditaruh mobil, simpen dulu, nggak usah dibawa-bawa. Tapi kalau misalkan nggak ada yang bisa dititipin, kita gantungin di badan kita, kemudian pakai mukena sholat. Ya seperti itu. Itu lebih afdol atau lebih terjaga ya. Sholat itu syiddatul khauf. Jadi sedang dalam keadaan takut boleh untuk tidak menghadap kiblat. Ma'ulhiqa bihi, yang kedua, wa minha ma'ulhiqa bihi ka salati man ajazza 'anil istiqbal likaunihi maridan wa lam yajid ahadan yuwajjihuhu ila al-qiblah aw ghariqan aw marbutan binahwi khashbatin aw masluban fa shalla hasaba imkanihi. Yang kedua, syarat orang boleh sholat tidak menghadap kiblat adalah likaunihi maridan wa lam yajid ahadan yuwajjihuhu ilal kiblah. Keadaannya lagi sakit, dia nggak mampu ngadep kiblat. Ada kita punya orang tua sakit stroke misalkan, atau nggak bisa ngapa-ngapain, dia sholat tetap kita pantau. Dia bilang ibu nggak bisa ngadep kiblat, ngadepin ke kiblat, dia nggak kuasa badannya. Akhirnya dia sholat tidak menghadap kiblat, boleh atau tidak? Boleh, karena keadaannya sakit yang lemah ya, dan tidak ada orang yang mampu menggendong menghadapkannya ke arah kiblat. Au gorikon, lagi terombang-ambing di atas lautan, di atas kapal, perahu, getek, kesasar di tengah lautan. Waduh, arah mana kiblat ini lautan lepas nih ya. Ada orang yang dia kesasar di tengah lautan, dia tetap selamat. Pernah ada berita tuh, laki-laki orang Makassar ya. Kalau ibu pernah baca berita, dia lagi jadi nelayan, mancing ikan ya. Terus itu selamat ya, selamat. Terus ada lagi satu yang dia kebawa sampai ke Jepang. Dari lautan Makassar itu, lautan Sulawesi, sampai nyasarnya ke lautan Jepang, itu ditolong sama kapal Jepang. Dari mana? Indonesia. Wah, jauh bener. Itu gimana bertahan hidupnya? Karena kalau kita di tengah lautan, kita nih haus.
Sedangkan air laut tuh diminum nggak enak, asin, habis makin kering kita ibu ya. Nah, makanya itu masya Allah. Tetap dia mau melaksanakan sholat atau di tengah lautan terombang-ambing dia tahu kedengeran nih azan nggak tahu dari mana, tapi nggak bisa tahu dia arah kiblatnya ke arah mana, maka dia boleh tetap untuk sholat walaupun tidak mengarah kepada kiblat. Au marbuton, atau dia terikat di kayu binahwi khushbatin. Ya contoh di atas kayu, di atas pohon dia keikat. 2004 ada kasus tsunami Aceh. Ya. Banyak orang yang nyangkut di atas pohon kelapa, atas pohon beringin, ada yang nyangkut di atas rumah dan lain sebagainya, nggak bisa ngapa-ngapain, nyangkut tuh. Dia tersangkut, ada yang 2 hari, 3 hari, selama tersangkut dia dengar suara azan, dia sholat, walaupun itu dalam keadaan tidak suci, tapi dia sholat ihtiram, menghormati waktu sholat. Dia nggak ngadep kiblat, nggak apa-apa. Kenapa? Karena keadaannya sedang terikat di atas sesuatu. Ya, au masluban, lagi disalib, dihukum, disalib nih ceritanya. Fasolah hasaba imkanihi, boleh juga nggak ngadep kiblat ya. Wa naflis safar, atau sedang dalam perjalanan. Itu yang keempat. Yang kelima, syarat sahnya sholat. Dukhulul wakti, udah masuk waktu sholat. Ada orang terlalu rajin, sholat zuhur jam 12, dia udah wudhu dari jam 10. Bu, mau ngapain sholat zuhur? Masih jam 10. Saking rajinnya nih, ada yang begitu ya. Ada yang saking malesnya sampai kelewat waktu sholat. Ada orang saking rajin, belum masuk waktu sholat dia udah sholat ya. Nah ini tidak sah sholatnya, harus diulang ketika sudah masuk waktu sholat. Ibu pernah gak ngalamin udah sholat ternyata baru azan? Pernah gak? Pernah. Terus? Ya bangun-bangun ya aja. Ulangin lagi gitu ya. Maka yang seperti itu harus diulang, karena belum masuk waktu sholat tapi kita udah sholat duluan, itu gak sah. Syaratnya harus masuk waktu sholat. Yang keenam, al-ilmu bifardiyatiha. Sholat kita akan dianggap sah kalau kita tahu ilmu tentang sholat. Bagaimana ilmu tentang sholat? Ya ini yang kita pelajarin. Selama ini 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita sholat, kita gak tahu ilmunya. Ya Allah, diterima gak ya sholat saya selama ini? Bagaimana ilmu tentang sholat? Apa rukun sholat? Apa sunnah-sunnah sholat? Apa syarat wajib sholat? Apa yang membatalkan sholat? Tuh ilmu tentang sholat. Rukun sholat apa aja? Fatihah, rukun sholat. Baca surah pendek, rukun apa sunnah? Sunnah. Ruku, rukun apa sunnah? Rukun apa sunnah? Ruku, sujud, rukun apa sunnah? Rukun. Nah itu kan kita tahu tuh ya, mana yang rukun, mana yang sunnah. Nah itu yang disebut dengan al-ilmu bifardiyatiha, mengetahui ilmunya. Yang ketujuh, alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Kita tidak meyakini yang fardu itu sunnah. Contoh, ada orang karena nggak tahu ilmunya, dia anggap Fatihah itu sunnah. Udah kagak usah dibaca deh, orang sunnah Fatihah. Nah ini nggak sah sholatnya. Nggak usah takbir deh, nggak usah Allahu Akbar. Saya tanya lagi sama ibu-ibu, yang rukun itu ngucap Allahu Akbarnya atau ngangkat tangan? Allahu Akbar atau ngangkat tangannya? Allahu Akbar. Yang rukun tuh ngangkat tangan apa ngucap takbirnya? Ngucap atau ngangkat tangan? Ngucap takbirnya. Ngucap takbir itu rukun sholat, tapi ngangkat tangan itu sunnah sholat. Jadi kalau kita nggak ngangkat, misal Allahu Akbar, nggak apa-apa karena itu sunnah. Tapi kalau kita nggak ngucap takbir Allahu Akbar, tidak sah. Nah ini jangan diperdebatin lagi ibu-ibu ya, jangan diperdebatin lagi. Ini kadang-kadang ada ibu-ibu sholat ke masjid mana, dia lihat Ustazah, ada yang nanya sama saya ada ngelihat orang takbir Allahu Akbar di sini, terus ada yang belah sini katanya, terus ada yang belah sini, dia sakit perut apa bagaimana ya, ada yang begini dan lain sebagainya. Itu mah masalah teknis. Ngangkat tangan modelnya di mana itu sunnah,
tapi membaca takbirnya Allahu Akbar, itu yang jadi rukun sholat. Kalau takbirnya nggak kebaca, nggak sah sholat kita. Ya, ibu-ibu ya. Jadi kudu tahu ilmunya, bisa membedakan mana yang fardu maupun yang sunnah, dan dia bisa dan dia tidak meyakini bahwa yang fardu itu dianggap sunnah. Yang kedelapan, apa yang masuk dalam kategori syarat sah salat? Ijtinabul mubtilat, menjauhi yang membatalkan salat. Apa yang harus kita lakukan, diikhtiarkan agar kita tidak batal salatnya. Kalau misalkan kita mau salat, kalau bisa jangan makan banyak-banyak. Bukan gak dilarang, boleh. Cuman kebanyakan kalau kita makan banyak-banyak, pengennya buang air. Kalau enggak buang angin. Apalagi yang habis dimakan tuh ubi ya. Wow, ubi celembu gitu. Habis tuh baru mulai Allahu Akbar udah keluar gitu ya. Harus wudu lagi. Jadi ikhtiarkan untuk menjauhi perkara yang membatalkan sholat. Makan, minum, atau kenapa sebelum sholat itu kalau bisa jangan makan. Artinya kalau udah makan, sebisa mungkin dibersihkan dengan baik. Karena banyak yang dia makan, dia nggak sikat gigi atau siwak dulu, dia langsung sholat. Begitu lagi sholat tuh makanan banyak yang nyempil di giginya atau gusinya. Lagi sholat baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, ngerasa di gigi ini kayak rendang nih tadi ya, potongannya nih kayaknya. Dia main ini rendang, aduh telan aja deh, enak bener nih yang tadi, masih ada sisa, ditelan rendang yang ada sisa-sisa di gigi kita, maka itu membatalkan sholat. Batal. Tapi bagaimana Ustazah kalau ditahan di mulut? Nah, kalau kita mendapati sisa makanan yang ada di mulut, kata para ulama hendaknya langsung dilepehkan. Tapi Ustazah, saya nggak lagi sholat sendiri, lagi berjamaah kanan kiri. Lah kalau saya ngelepehin ke sejadah orang nanti gitu kan, gitu. Kalau lagi sendiri oke aja. Tapi bagaimana kalau sedang beramai-ramai? Oh cukup kita menempelkan tangan kita. Atau kalau nggak bisa banget karena kita nggak mau terlalu banyak gerak, disimpan dalam mulut dengan catatan ditahan untuk tidak ditelan sama sekali. Hati-hati, bukan cuma daging, rendang, semur, ya. Tapi cabe yang suka nyangkut di gigi kita, nih kadang kita usil. Cabe nih katanya, telan aja deh gitu ya. Itu boleh langsung. Itu yang kata para ulama harus langsung dilepeh. Jadi kalau dapetin sisa makanan di gigi atau gusi, kita lagi sholat, tuh langsung lepehin. Langsung ya. Makanya kalau habis buka puasa minimal kita kumur-kumurnya biar kenceng. Kenapa? Biar sisanya itu keluar. Ya, ini kadang-kadang masih bumbu rendang masih belah kanan, belah sini ada bekas es dawet kumpul kanan kiri. Kita sholat, ya Allah, sambil ngecap ngerasa kanan kiri ya. Nah itu dapat membatalkan sholat, gitu. Jadi jauhilah perkara yang membatalkan sholat. Ya ini yang menjadi syarat sah sholat. Hati-hati. Bagaimana kalau mari saya bahas di pengajian yang lain tentang yang membatalkan puasa, termasuk ini juga sholat ya. Menelan ludah hukumnya apa? Kalau lagi puasa batal apa enggak? Menelan ludah batal atau enggak? Menelan ludah tidak batal, tapi batal kalau terjadi 3 hal. 1, yang ditelan ludah orang lain. Paham ya ibu ya? Kenapa? Karena itu bukan ludah kita sendiri. 1, kalau ludah orang lain maka batal. Yang kedua, kalau ludah tersebut sudah bercampur dengan zat yang lain. Contoh, ibu kumur-kumur lagi puasa siang hari, sambil ada ludah, enak nih telan dikit deh, telan deh sama ludah kita, maka batal ya. Yang ketiga, ludah kita sudah keluar dari area mulut. Jadi kalau ludahnya masih berada di area mulut kemudian kita telan, itu tidak membatalkan kata para ulama. Itu dalam kitab Kifayatul Akhir. Tapi kalau tuh ludah udah kita lepeh, contoh kita lepeh, taruh di meja, kita jilat lagi,
telan deh. Contoh ya, misal ya, lo kita nggak tahu, kadang-kadang ada saking dia hausnya ngelihat ludah sendiri, aduh enak bener udah ditelan gitu ya, maka itu membatalkan puasanya. Jadi syaratnya 3, tidak bercampur dengan zat yang lain, ludahnya masih berada dalam mulut, dan yang ketiga bukan ludah orang lain. Saya rasa ibu-ibu paham kalau ini ya. Maka ini dapat membatalkan wudu lagi, puasa. Lagi sholat, nelen ludah, batal nggak? Enggak, namanya ludah sendiri. Tapi kalau ludahnya bercampur dengan zat yang lain, tadi ada makanan nyelip, sekalian telan dah sama ludah, nah itu membatalkan sholat. Ya, jadi harus diikhtiarkan untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Misal lagi apa? Terbukanya aurat. Jadi kalau aurat kelihatan lagi sholat itu harus segera ditutupi. Jangan kita biarin aja. Ini biasanya sering kelihatan rambut nih, ya. Kita lagi sholat ketarik kemana kita, jepret, rambut keluar belah sini semua. Tanggung dah serokaat lagi kita. Nah itu dibenarkan saja, langsung dibenarkan. Ya, apalagi kalau kita tidak merasa. Tapi kalau sudah terlihat keseluruhannya maka itu membatalkan. Ya, jadi seperti itu. Ini termasuk nih saya pengen infoin buat ibu-ibu teman-teman ya. Sekarang banyak yang umroh haji kan ya. Itu banyak yang umroh sekarang pakai French khimar, FK. Yang lagi rame ini French khimar yang dia tuh diikat tali ke dalam begitu, ya. Emang paling enak tuh kalau kita umroh haji pakai model kayak gitu, panjang bisa langsung sholat. Ini kayak Mbak gitu ya. Nah, ini ketika kita pakai French khimar, pas lagi modelnya begini nih, ada modelnya. Jadi bisa ngelihat kata ibu yang mana modelnya gitu ya. Tunggu ada yang pakai. Ini ketika kita pakai French khimar atau jilbab apapun pas lagi umroh atau tawaf itu sama kayak sholat. Nanti kita belajar aurat yang boleh kelihatan saat sholat itu cuma 2, ya, telapak tangan zohir dan batin, atas sama ini boleh kelihatan pas sholat, maupun wajah, selebihnya nggak boleh kelihatan. Nah, banyak orang sekarang umroh begitu tawaf dia pakai French khimar, ya kan dia harus ketutup nih kalau sholat sampai sini, bawahnya nggak boleh kelihatan juga, ininya kelihatan, rambutnya acak kadul. Makanya kalau pakai French khimar itu pakai daleman lagi, biar terjaga rambutnya untuk tidak keluar-keluar. Nah itu ya, mau jilbab apapun seperti French khimar, mau yang segi 4 atau apapun, pakai daleman lagi biar menghindari jilbabnya keluar. Jadi kalau lagi tawaf itu banyak yang saya lihat tuh, ya Allah, saya kalau kesana lihat jamaah-jamaah, duh banyak banget ini yang rambutnya pada keluar, apa padahal itu membatalkan tawafnya. Dia harus membenarkan lagi, mengulang lagi, ya, karena auratnya sudah tersingkap ataupun terlihat, gitu ya ibu-ibu ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Al-ahdasu isnani, hadas itu ada 2. Ya, pembahasan selanjutnya ya. Al-ahdasu isnani, hadas itu ada 2. Asgharu wa akbar, ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas itu apa? Bedanya sama najis? Jangan sampai lupa terus nih. Udah kita bahas berkali-kali. Bedanya hadas sama najis. Apa ibu-ibu? Masih ada yang ingat bedanya hadas dengan najis? Hadasnya harus mandi. Ah. Kalau najis kan disiramnya pakai air kan? Ya, betul. Ada lagi? Kalau hadas itu keadaannya. Kalau najis itu zatnya. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Air seni, air kencing, dia najis apa hadas? Najis apa hadas? Najis. Haid, darahnya, najis apa hadas? Nah, najis. Tapi keadaan orang yang lagi haidnya berhadas. Saya lagi hadas besar nih, lagi haid gitu ya. Ini kotoran kucing, najis apa hadas? Najis. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau najis adalah zatnya, kalau hadas adalah keadaannya. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas keadaannya, najis itu zatnya. Pertama. Yang kedua, hadas itu bisa dihilangkannya harus dengan niat. Dia nggak sah kalau nggak pakai niat. Orang haid, selesai haidnya dia punya hadas besar karena haidnya. Dia mandi, saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar.
nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar anil haidi fardhulillahi ta'ala, atau nawaitul ghusla lillahi ta'ala. Saya niat mandi besar karena Allah. Pakai niat nggak? Ketika kita mandi, pakai. Itu mandi dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Kalau menghilangkan hadas kecil dengan cara apa? Wudu. Sekali lagi, hadas besar dihilangkannya dengan mandi wajib. Hadas kecil dihilangkannya dengan berwudu. Apa yang masuk dalam kategori hadas kecil? Kita habis buang air kecil, habis buang air besar, ya, keluar keputihan, kemudian lagi buang angin, itu namanya hadas kecil. Cara membersihkannya dengan berwudu. Dan wudu itu wajib pakai niat atau enggak, ibu-ibu? Pakai nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Jadi hadas kecil dihilangkannya dengan wudu, hadas besar dengan mandi wajib. Oke, mandi wajib apa saja? Haid, nifas, habis berhubungan intim suami istri, keluar air mani, ya, maka itu yang disebut dengan hadas besar dan dia wajib untuk mandi besar. Jadi hadas keadaannya, najis zatnya, hadas dihilangkannya harus dengan niat, tapi kalau najis nggak perlu pakai niat. Itu yang membedakan mandi wajib sama mandi mubah. Ibu kalau mandi pagi sama sore pakai niat apa enggak? Pagi-pagi nih bangun tidur, saya niat mandi pagi biar cantik ya Allah, dapat ridho Allah dan lain sebagainya. Kan nggak ada niatnya, nggak ada. Tapi kalau mandi besar kita suci dari haid, nifas, atau habis berhubungan suami istri kita mandi wajib. Saya niat mandi dari hadas besar. Itu bedanya mandi biasa sama mandi wajib atau mandi besar ya. Nah, seperti itu ibu-ibu. Jadi hadas kecil dihilangkannya dengan apa? Berwudu. Hadas besar dengan mandi, ya. Jadi nggak boleh kebalik nih, nggak boleh kebalik. Ya ibu-ibu ya. Al-ma'na annal asghara minal ahdas, hadas kecil. Hadas kecil itu ma wajaba bisababihil wudu, dia wajib wudu, ya, mewajibkan dia wudu. Kazawalil akli, orang hilang akalnya. Dia udah punya wudu, mau sholat hilang akalnya, dia wajib wudu lagi. Wa khuruji ghairil mani min ahadis sabilain, keluarnya sesuatu selain air mani dari dua lubang atau dua jalan, baik kubul ataupun dubur, baik depan ataupun belakang. Yang keluarnya apapun itu, mau itu cairan, mau itu angin, mau itu batu, mau itu kerikil, mau itu cacing krimi ataupun apapun, kalau dia keluar maka batal wudu kita, kudu wudu lagi. Ada dulu kita suruh minum obat cacing. Tuh ya, masih kecil, anak-anak kecil tuh banyak yang cacing krimi katanya. Dia keluar cacing. Kalau dia udah wudu tuh keluar dari area duburnya, maka itu membatalkan wudunya, kudu wudu lagi. Ustazah yang keluar dari ini saya misalkan kerikil gitu ya, atau kayu-kayu kecil. Kita habis minum air rebusan, tuh apa namanya? Apa disebutnya tuh? Yang kayak batang itu, kayu manis ketelan ustazah, nyata keluar sendiri dia gitu ya dari area dubur tadi. Bagaimana, batal nggak? Batal. Pokoknya yang keluar dari dua jalan tersebut, bagaimanapun bentuknya batal. Itu ya, mau cair, mau padat, mau berupa angin ataupun yang lain sebagainya. Wal akbar, dan hadas besar itu ma wajaba bisababihil ghuslu, menjadi sebab yang mewajibkan dia untuk mandi. Kal haidi wal janabah, seperti haid, junub tadi ya, hubungan suami istri dan lain sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan ibu-ibu terkait hadas maupun najis. Jadi ingat ibu-ibu sekalian, kalau misalkan hadas dia harus pakai niat. Kalau najis nggak perlu pakai niat. Ibu deh contoh lagi bersihin karpet, tuh karpet abis dieein sama kucing. Ada nya kucing. Begitu kita nyikatin, nyiram air, pakai niat apa enggak? Saya niat membasuh kotoran kucing biar Allah ridho dan lain sebagainya. Kan enggak gitu kan? Ibu nyuci celana anak, tuh anak ngompol di celananya. Begitu kita sikat, saya niat menyikat celana ini. Kan enggak ada. Jadi menghilangkan najis enggak perlu pakai niat. Tapi kalau hadas harus pakai
niat. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Kalau di sholat kadang saya kelihatan ininya jempol itu tertutup ya. Pas lagi sholat. Nah ini kebetulan dengan tema kita yang selanjutnya nih ya. Ini kita bahas dulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-auratu arba'un. Tadi udah bahas tentang syarat sah sholat, syarat wajib sholat. Sudah bahas tentang macam-macam hadas. Sekarang tentang aurat dalam sholat atau aurat di luar sholat. Ini kita bahas tentang aurat, ibu-ibu sekalian. Al-auratu arba'un. Aurat itu ada 4 tipe, 4 macam. Al-auratu jam'u auratin wa hiya lughatan an-naqsu. Jamaknya aurat itu aurah. Secara bahasa itu al-aurat itu jamak dari kata auratun ya. Secara bahasa an-naqsu, aurat itu maknanya kekurangan dalam diri yang harus ditutupi. Jadi kalau ada orang yang gak malu kekurangannya dilihat oleh orang lain, maka ya hatinya ataupun akalnya sudah sudah gak sehat lagi gitu. Wa tatluku syar'an, secara syarak, ala ma yajibu satruhu wa huwa alladhi yadhkuruhu al-fuqaha huna wa ala ma yahrumu nazruhu wa yadhkurunahu fin nikah. Aurat itu sesuatu yang wajib ditutupi secara istilah. Yang disebutkan oleh para fuqaha di sini, di mana orang lain itu haram memandangnya. Ibu-ibu tahu nggak mantunya Nabi? Namanya kemarin saya sampaikan di Rumil ya. Namanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali ini mantu Nabi plus sepupu Nabi. Nabi punya paman namanya Abu Thalib. Nabi punya ayah namanya Abdullah. Abdullah nama ayahnya. Itu kita hafal tuh kalau pakai lagu ya. Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya gitu ya. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Hafal kita tuh, sekedar lagu doang ya. Tapi kelanjutannya agak ngeblank juga ustazah gitu ya. Begitu ditanya yang lain, Nabi punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya kakak namanya Abu Thalib. Abu Thalib nih pamannya Nabi. Abu Thalib punya anak namanya Ali bin Abu Thalib gitu. Jadi Nabi sama Abu Thalib tuh Ali itu sepupu. Dia sepupuan. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah dilamar sama sepupunya Ali. Jadi Ali ini sepupu Nabi juga, mantunya Nabi juga, gitu. Ali itu dapat sebutan dari Allah. Emang boleh ya? Boleh. Sepupu sama sepupu nikah boleh. Cuman secara gen memang terlalu dekat, ya. Itulah kenapa ada tuh kalau bahasa medisnya tuh incest ya kalau nggak salah ya. Hubungan sedarah itu dilarang. Kenapa adik kakak nggak boleh nikah? Haram bahkan ya, itu yang masuk dalam kategori mahram. Ayah sama anak nggak boleh, adik kakak nggak boleh, ya. Paman sama ponakan nggak boleh tuh paman sama ponakan, ya. Kenapa? Karena ada hubungan darah. Secara medis, orang yang incest itu kalau nggak salah ya bahasanya ya, yang hubungan sedarah, ya, semahram itu secara gen itu dapat melemahkan fisik maupun mental keturunannya. Cacat fisik, cacat mental dan lain sebagainya, bahkan lebih mudah kena penyakit-penyakit yang berbahaya karena secara gennya terlalu dekat. Makanya haram. Itulah kenapa Islam mempetakan mana yang mahram, mana yang bukan mahram, termasuk nanti dalam hal aurah. Kita di depan kakak laki-laki kita, Bu, mana yang boleh kelihatan? Abang saya sendiri. Ya kita nyusuin anak kita depan abang kita, abang saya sendiri, bapak saya sendiri, nggak apa-apa dia ngelihat juga. Nah, hati-hati nih. Ini yang harus kita tahu, mana batasan-batasan auratnya. Ya. Itulah kenapa ada pemetaan terkait mahram dalam Islam. Gak boleh hubungan sedarah, tetapi kalau sepupuan itu boleh. Karena secara gen sudah bukan sedarah lagi. Dia perpaduan antara A dengan B, yang satu A dengan B, nikah, saling sepupuan. Cuman kalau paman sama ponakan gak boleh. Gitu. Kita punya adik kita nikah sama anak kita. Nah, itu gak boleh. Ya. Jadi ada yang disebut mahram nanti, batasan-batasan yang tidak boleh menikah. Ali itu dapat
sebutan karramallahu wajhah wa karramahu wajhahu. Artinya yang Allah muliakan wajahnya. Maknanya apa sih kok Ali dapat sebutan karramallahu wajhah? Ada dua. Yang pertama, Ali dari dia semenjak dia lahir sampai dia meninggal, dia tuh nggak pernah menyembah berhala. Beda sama para sahabat yang lain, dulu mungkin pernah masuk zaman jahiliyah, pernah jadi jahiliyah, pernah minum khamr, pernah nyembah berhala. Ini kayak Sayyidina Umar ya. Umar tuh dulu membunuh anaknya hidup-hidup, dia nyembah berhala dan lain sebagainya. Tapi kalau Ali itu dari lahir udah langsung muslim. Artinya nggak pernah nyembah berhala. Ali tuh, makanya disebut karramallahu wajhah. Yang kedua, kenapa disebut karramallahu wajhah? Karena wajah Ali itu mulia disebabkan dia nggak pernah melihat alat kelamin dirinya sendiri maupun orang lain. Masya Allah. Kira-kira bisa apa nggak kita begitu? Waduh, susah bener itu ya. Itu Sayyidina Ali tuh nggak pernah melihat alat kelaminnya sendiri maupun orang lain. Kenapa? Ya mungkin dia, ya gimana saya nggak tahu ya. Cuman menurut para ulama itu nggak bisa diungkapkan ya. Ya mau ngelihat kita sendiri gimana, apalagi kita perempuan, aduh mau bersihinnya sendiri gimana. Itu keutamaan Sayyidina Ali gitu dibanding kita. Kita mau ngelihat sendiri bingung. Nanti udah nikah kan nggak mungkin kita nggak ngelihat pasangan kita ya Bu ya. Beda lagi. Punya anak nggak mungkin kita ngelihat punya anak kita atau bagaimana. Nah itu keutamaan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, masya Allah. Ya. Maka yang disebut dengan aurat itu perkara yang haram dinazar, dipandang oleh yang bukan mahramnya. Nah kita bahas sekarang. Yang pertama, annal aurat bi'tibar at-tahdid al-mukhtalifi bi ikhtilafil ashkhasi wal ahwal arba'atu aqsam. Ada empat pembagian aurat ya, sesuai dengan keadaan dan siapa orang yang berhak melihat gitu ya. Pertama, auratur rajul mutlaqan, auratnya laki-laki. Yang kita bahas pertama aurat laki-laki mutlaqan. Wal ammati fis salat, auratnya budak perempuan dalam salat. Auratnya laki-laki yang merdeka, laki-laki budak maupun budak perempuan itu sama. Kalau dalam sholat mabaina surrati warrukbati, di luar sholat juga begitu ya. Jadi auratnya laki-laki dalam sholat adalah di antara pusar sampai lutut. Ini misalkan dia nggak punya koko sama sekali, misalkan dia nggak punya sarung sama sekali, tapi dia cuma punya celana yang nutupi antara lutut sama pusar, itu sudah sah sholatnya. Tapi secara adab ya, yang penting sampai ini lututnya, tertutup lututnya ya. Tetapi dengan catatan dia memang tidak menemukan yang lain lagi untuk menutupi area yang lain. Ya. Jadi terlihat aurat yang lainnya diperbolehkan dengan catatan tadi pusar sampai lututnya itu tetap harus tertutup bagaimanapun caranya. Al-ma'na annal awwala min aqsamil aurat auratur rajul al-wajibu alaihi satruha fi kulli hal minal ahwal ya. Jadi ini auratnya laki-laki yang wajib ditutup di setiap keadaan dari keadaan-keadaan apapun. Ai fi sholati wa kharijiha. Baik dia lagi sholat tuh laki-laki ataupun di luar sholat. Di luar sholat tuh artinya dia lagi di rumah, dia keluar. Enggak apa-apa kalau kelihatan yang lain kecuali tadi enggak boleh kebuka antara pusar sampai lutut. Jadi dia keluar rumah nih, cuci mobil kelihatan tetangga tadi ya pakai celana pendek boleh. Cuman secara adab kan pengennya kita tertutup lebih rapi. Ayah malu kalau ayah kayak gitu pakaiannya depan orang, ya. Apalagi badan ayah kan six-pack, bagus. Kelihatan tetangga ayah nyuci mobil. Oh, nanti takutnya mancing-mancing jadi fitnah ya dan lain sebagainya. Udah bagus ditutup aja ayah, biar ibu aja yang lihat ayah kayak begitu. Nah itu kan lebih bagus ya. Tapi kalau memang tidak ada dan dia miskin sekali, nggak ada yang bisa menutupi sama sekali kecuali tadi untuk area tersebut, ya silahkan gitu. Ya masa sih kalau zaman sekarang nggak ada sama sekali ya pakaian gitu, minimal itu seperti itu. Dia harus sampai lutut ya, jadi di bawah lutut lah kalau bisa, untuk lebih afdolnya, lebih hati-hatinya. Jadi kalau di atas lutut itu masih terbuka auratnya, nggak boleh dipakai untuk sholat. Ada laki-laki bapak-bapak di sholat atasnya tertutup nih pakai kaos, tapi celananya boxer pendek nggak nutupin sampai lutut, nah itu nggak sah sholatnya. Karena aurat dalam sholat harus tertutup sampai lutut gitu ya.
Begitupun budak perempuan, al-wajibu 'alaiha satruha li sihhatis salat wa hiya ma baina surah warukbah. Budak perempuan tuh bukan wanita merdeka kayak kita, Bu. Zaman sekarang nggak ada perbudakan, itu dulu di zaman Nabi, ya. Budak perempuan pun auratnya yang boleh terlihat semuanya kecuali tadi dari pusar sampai lutut. Itu budak perempuan. Ya, karena budak perempuan juga boleh, kalau zaman dulu tuh dia menjadi hak dari tuannya, gitu ya. Tapi sekarang nggak ada. Itu yang pertama, aurat laki-laki baik di dalam ataupun di luar sholat cuman dari pusar sampai lutut. Tapi zaman sekarang mengutamakan adab, apalagi bertemu orang lain, kalau bisa ditutupi yang lain-lain juga, pakai pakaian yang sopan, gitu ya. Yang kedua, wa auratul hurrati fis shalah, auratnya perempuan dalam sholat. Yang kedua digarisbawahi, aurat perempuan dalam sholat, bukan di luar sholat, pas lagi sholat. Apa aurat perempuan dalam sholat? Jami'u badaniha, seluruh tubuhnya, badannya. Masih wal wajhi wal kafaini, kecuali wajah dan kedua tangannya. Ibu, tangan di sini disebutkan di sini ya. Wahiyya jami'u badaniha hatta batinil qadam ilal wajhi wal kafain wa zuhruhuma wa batnahuma ila kau'aiha, ya, amma huma ayal kau'aini fayajibu alaihi satruhuma. Jadi yang boleh kelihatan tuh wajah, area wajah ketika sholat, wajah sama tangan di sini, baik sini batin maupun zuhru. Kalau ada ibu ngelihat orang sholat, dia begini kelihatan keluar nih ininya, nggak apa-apa ini, zuhruha maupun batinnya. Yang nggak boleh tuh ini, kita sholat nih, saya begini nih, kelihatan, nggak boleh. Ada orang pakai penutup atas yang ditaliin tuh, ya biasanya orang-orang umroh kan begitu, pakai penutup atas ditaliin. Ya itu maksudnya bukan dia tertutup, ini juga boleh. Kalau cuman mengenakan sholat yang ini boleh juga. Kalaupun kebuka ini boleh. Kenapa dia pakai atas penutup itu? Karena biar nggak turun-turun, biar ini nggak kelihatan kebuka ketika sholat. Maka kalau kita mau sholat, andai kata kita mau kelihatan yang depannya, kita harus mengamankan area pergelangan tangan untuk tidak terlihat. Maka kalau terlihat batal sholatnya, gitu. Makanya orang banyak yang pakai penutup atas biar tidak melorot, biar nggak kebuka gitu area lengannya, ya. Jadi seperti itu ibu-ibu. Ya, bisa pakai handsock nih, ya. Kita sholat pakai handsock sampai sini nutupin, tapi ininya tetap terbuka, nggak apa-apa. Jadi itu yang boleh kelihatan ketika sholat. Jadi kalau dalam sholat, apa aurat perempuan? Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan maupun yang zuhruha, ya, yang atasnya itu. Yang ketiga, wa auratul hurrati wal amati indal ajanib. Ini kita belajar kitab mazhab Syafi'i, ya Bu, ya. Mazhab itu yang masyhur ada 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Ada 4. Apa aja ibu-ibu? Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Yang kita pelajari ini ini Syafi'i, ya. Ini Syafi'i. Nah, memang mazhab Syafi'i dalam perkara aurah lebih tegas dan lebih ketat. Di sini disebutkan wa auratul hurrati wal amati indal ajanib, auratnya perempuan yang merdeka ataupun amah, seorang budak perempuan, indal ajanib, di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Bukan mahramnya tuh bukan suaminya, bukan ayahnya, bukan hubungan sedarahnya, gak ada hubungan rotoahnya, susuannya, pokoknya bukan mahram dah. Tetangga lah, kerabat, teman semua. Apa kata Imam Syafi'i? Jami'ul badan, seluruh tubuh, termasuk muka, telapak tangan, ya. Nah, termasuk kita bahas tentang sedikit perkara cadar, ya. Cadar ini ikhtilaful ulama. Siapa yang mewajibkan cadar? Salah satunya ulama mazhab Syafi'i. Jadi emang ulama Syafi'i ini lebih ketat dibandingkan mazhab-mazhab yang lainnya. Nah, ulama Syafi'i ini terbagi 2 juga. Ada yang mengatakan cadar itu wajib, ada yang mengatakan sunnah. Sunnah itu maknanya apa? Kita pakai cadar berpahala, kalau nggak pakai cadar nggak berdosa. Tapi kalau wajib, pakai cadar pahala, nggak pakai cadar dosa. Itu kalau mazhab Syafi'i. Tapi jumhur ulama yang lain selain mazhab Syafi'i, yaitu ini sudah disebutkan sini, saya sudah rangkum sebentar. Ya, mayoritas ulama
jumhur ulama ini baik Hanafi, Maliki, sebagian besar ulama Syafi'i maupun ulama Hambali mengatakan bahwa wajah itu bukan termasuk aurat. Jadi nggak pakai cadar ya nggak apa-apa gitu. Sunnah gitu, nggak wajib hukumnya, ya. Tapi kalau sebagian mazhab Syafi'i ada yang berpendapat cadar itu menjadi wajib. Ada dua pendapat. Jadi yang pakai bagus, yang nggak pakai juga nggak apa-apa. Yang penting aurat yang lainnya tertutup dengan baik. Berarti dia ngambil pendapat yang sunnah, ya. Kemudian yang pakai berarti dia ambil pendapat yang wajib. Yang penting jangan saling menyalahkan saja gitu ya. Kita yang belum bercadar nggak boleh ngatain orang yang sudah bercadar. Apalagi banyak nih kadang-kadang statement ya, stereotip begini, kalau ketemu orang bercadar teroris nih dan lain sebagainya. Nauzubillah. Lalu kita sesama muslim, tapi ketika melihat yang bercadar teroris nih katanya dan lain sebagainya. Ya Allah, padahal dia sudah menjalankan menutup aurat dengan lebih baik ya, lebih sempurna gitu. Ada yang udah bercadar melihat yang belum bercadar, jangan ngatain juga. Dia mah nggak sesoleha saya katanya. Saya ini udah bercadar nih rapi, dia mah enggak begini dan lain sebagainya. Udah berarti dia ngambil pendapat yang sunnah. Yang satu mengambil pendapat yang wajib dan lain sebagainya. Sama kalau kita ke luar negeri, kita ke Timur Tengah. Dulu saya pernah kuliah di Mesir ya. Di Mesir itu ada yang bercadar, orang Mesir, ada juga yang enggak. Gitu. Jadi kan masing-masing pendapatnya mereka ambil yang mana gitu ya. Sama plural gitu. Artinya ada yang mazhab ini, ada yang mazhab ini, sama kayak di Indonesia. Dan teman-teman saya tuh dulu di Mesir itu kebanyakan Masya Allah memang yang bercadar-cadar itu rata-rata pas buka cadarnya, ya Allah cantik-cantiknya ibu. Ya mungkin itu ya, mereka yang ambil pendapat wajib karena takut wajahnya jadi fitnah. Itu bagaimana ya, itu cantik Masya Allah. Jadi kalau lagi wudhu atau sholat kan dibuka tuh ya. Termasuk kalau lagi tawaf itu wajib, para ulama jumhur fuqaha keseluruhan yang 4 mewajibkan dia harus, tadi termasuk Syafi'i, aurat dalam sholat itu telapak tangan dan muka. Maka kalau dia lagi tawaf pun mukanya nggak boleh ketutup sama apapun, termasuk cadar, masker ataupun yang lainnya. Ada orang lagi tawaf pakai masker, harus bayar dam itu. Pakai cadar, makanya orang bercadar kalau kita tawaf kita nggak bakal nemuin orang bercadar. Ya kenapa? Karena wajib dibuka. Sebab tawaf itu sebagaimana dalam sholat, gitu ya. Harus dibuka yang bercadar itu. Seperti itu. Nah ini, jadi pertama ya mayoritas ulama mengatakan wajah bukan termasuk aurat. Tadi Maliki, Syafi'i, Hambali, sebagian Syafi'i, Hambali maupun Hanafi. Nah pendapat yang kedua mengatakan dari sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wajah perempuan termasuk aurat, maka harus ditutup. Yaitu perbedaan pendapat ya, ini masalah furu'iyah. Yang bercadar bagus, yang belum bercadar dia juga bagus. Masing-masing punya pendapat tersendiri, gitu ya. Yang jelas kalau saat ihram baik yang bercadar ataupun tidak bercadar tidak boleh menutup wajahnya dengan apapun. Ini kita bayangin dulu, mudah-mudahan nanti umroh semua ya. Jadi tahu ilmunya pas lagi dengan apapun, mau pakai sapu tangan, mau pakai masker ataupun pakai cadar, itu harus dibuka ketika prosesi ihram ya, ketika tawaf gitu. Nah, itu yang ketiga tadi, auratnya perempuan merdeka dalam sholat yaitu seluruh badannya kecuali wajah dan maaf. Yang ketiga tadi, auratnya perempuan merdeka dan budak perempuan di hadapan yang bukan ajnabi adalah seluruh badannya kalau menurut mazhab Syafi'i. Ini kitabnya mazhab Syafi'i. Tapi sebagian ulama mazhab Syafi'i dan ulama lainnya mengatakan sama auratnya sebagaimana dia saat sholat. Artinya wajahnya boleh kelihatan, karena dalam sholat pun boleh kelihatan. Sebagian ulama yang lainnya gitu ya. Yang keempat, nah, wa inda maharimiha wan nisa, auratnya perempuan di hadapan mahramnya maupun di hadapan perempuan lainnya. Kita punya temen nih perempuan juga, apa yang boleh kelihatan sama kawan perempuan kita? Disebutkan yang kudu ditutup di depan mahram maupun sama perempuan adalah mabaina surrati warukbati, di antara pusar sampai lutut. Tetapi memang gini, ini kan pendapat mazhab Syafi'i kan juga berbeda pendapat dengan para ulama yang lain ya.
Dalam pandangan yang poin ini, mazhab Syafi'i juga ini pendapat ini Imam Syafi'i juga banyak dapat kritikan dari mazhab-mazhab yang lain. Kenapa? Karena kita ketemu sama mahram kita, siapa? Abang kita, ayah laki-laki kita. Masa iya yang kita tutupin dari pusar sampai lutut doang? Ya kan? Apalagi zaman sekarang, mungkin zaman dulu mereka lebih bisa ghodul basar, menjaga dan lain sebagainya. Tapi zaman sekarang banyak juga, mohon maaf, abang laki-laki yang melecehkan adik perempuannya sendiri, ayah yang melecehkan anak perempuan. Kalau ini kita terapkan, udah deh, pokoknya aturan kalau dalam rumah, kata ayahnya sama ibunya, anak perempuan boleh dia nggak pakai atasan dan lain sebagainya untuk diperlihatkan kepada yang lainnya karena mahram. Walaupun itu boleh, walaupun hal urgen yang harus ditutupi adalah dari pusat sampai lutut, tapi tetap secara adab dan untuk menjaga kehati-hatian yang enggak kita tutup. Anak perempuan misalkan pakai celana selutut depan ayahnya ya boleh-boleh aja, tapi atasnya juga yang benar. Ya, karena walaupun kita satu mahram dengan keluarga kita, tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kejahatan. Ini saya dulu dilatih sama ibu saya. Pokoknya kan abang saya laki-laki semua ya. Saya anak perempuan cuma 2 dalam keluarga nih, teteh saya sama saya. Kata ibu saya, pokoknya yang laki yang perempuan kalau udah besar nih, kalau mandi dari kamar mandi jangan cuma pakai anduk doang. Melewati abang yang lagi nonton TV, apa kita pakai anduk doang. Nah ini kadang-kadang pendidikan yang kita selama ini sepele. Ibu depan anaknya dipakai anduk doang, lewat. Walaupun mahram saya. Ayah depan anak perempuan yang pakai anduk doang, mahram saya. Ya walaupun benar tertutup dari pusar sampai lutut, tapi tetap ini yang ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka pentingnya pendidikan adab, akhlak. Bagaimana sih cara berpakaian yang benar di depan saudara sendiri? Apalagi kalau itu ipar. Bahkan ipar itu orang lain, bukan mahram kita. Itulah kenapa kita sama ipar boleh nikah dengan catatan 2. Pasangan kita udah meninggal atau udah cerai sama pasangan kita, boleh yang namanya turun ranjang, bahasa orang Sunda. Saya nggak tahu kalau orang Jawa atau yang lainnya bahasanya sama nggak? Begitu ya, turun ranjang atau naik ranjang gitu ya. Adik jadi ini sama ipar. Dengan catatan tadi meninggal atau sudah cerai. Kalau ada ipar, mohon maaf dia selingkuh ataupun berhubungan suami istri dengan kakak ipar atau adik iparnya, haram. Udah dosa, haram. Karena ini masih dalam kategori mahram. Mahram itu apa maknanya? Mahram itu yang haram dinikahi. Jadi kalau suami itu bukan mahram, bukan. Jangan kita sebut suami itu mahram kita, ini mahram saya, bukan. Suami kita tuh orang lain, makanya kita nggak haram nikah sama dia. Tapi menjadi halal karena sebab akdun nikah, akad nikah. Kalau kita cerai sama dia, kita bukan mahramnya lagi. Maksudnya kita haram lagi sama dia gitu ya. Kita nggak boleh lagi gitu. Jadi bedanya mahram sama suami atau istri. Kalau suami adalah orang yang tidak haram dinikahi dan halal melihat aurat kita dengan sebab akad nikah. Tapi kalau yang kategori mahram, baik mahramnya satu darah, satu susuan, atau karena sebab musoharoh. Musoharoh itu apa ibu-ibu? Sebab pernikahan. Apa mahram yang menyebabkan mahram karena pernikahan? 1, mantu sama mertua. Mantu sama mertua itu jadi mahram mu'abbad selama-lamanya. Baik anaknya cerai ataupun meninggal, mantu sama mertua udah gak boleh nikah. Kita punya mantu, kalau dia udah akad nikah sama anak kita, walaupun dia udah cerai, sampai kapanpun kita jadi mahram. Gak boleh yang namanya nikah gitu, mantu sama mertua. Ada lagi kisah mertua sama mantu selingkuh. Allahu Akbar. Padahal ini sudah jadi mahram, dosanya iya, larangannya dilanggar juga gitu ya. Yang kedua apa? Anak tiri. Anak tiri akan menjadi mahram, ya, artinya haram dinikahi selama-lamanya kalau si ayah tirinya sudah berhubungan suami istri dengan ibu tiri, ibunya. Kalau dia udah akad tapi belum sempat hubungan suami istri, cerai, maka boleh dia menikah dengan anak tirinya. Maka syaratnya adalah hubungan suami istri dulu. Gitu. Ada janda bawa anak, dia nikah sama duda. Tuh duda nggak boleh nikahin anaknya kalau dia udah hubungan suami istri setelah akad nikah.
Tapi kalau dia belum berhubungan, udah akad nikah, cerai, cekcok, nikah sama anaknya boleh. Gitu. Mertua sama mantu jadi mahram, ayah tiri dengan anak tiri, ibu tiri dengan anak tiri ya. Yang ketiga adalah istri ayah kita, sama tuh ya. Beda ya. Tadi kan anak tiri, kalau ini istri ayah kita. Sama ya Bu ya. Ibu tiri sama anak tiri ya gitu. Kalau dia sudah dicampuri oleh ayahnya, maka itu jadi mahram yang nggak boleh dinikahi. Seperti itu. Ya ibu-ibu ya. Wa inda maharimihima, jadi kalau di depan mahram kita yang dilarang nikah tadi, abang kita, saudara kita, paman kita, atau sama perempuan mabaina surati warukbati, kata Imam Syafi'i antara pusar sama lutut. Cuman ini banyak yang kritik juga ya. Baiknya walaupun depan saudara sendiri, pakailah pakaian yang tetap sopan dan menutupi area-area inti kita, area atas ya, kemudian paha kita ataupun yang lainnya tutupi. Depan ipar apa yang harus ditutupi? Semuanya, termasuk pakai jilbab. Ini banyak juga yang kalau depan ipar dia buka jilbab ya, dia pakai pakaian seksi dan lain sebagainya. Wah, padahal ipar itu dia bukan mahram kita gitu ya, karena kita ada kemungkinan bisa nikah sama dia gitu ya, ibu-ibu sekalian ya. Itu batasan auratnya. Ada lagi di sini pertanyaan? Ya. Kalau kita udah wudhu terus kita sentuhan sama suami itu Kalau dalam mazhab Syafi'i batal. Nah, kita pakainya mazhab apa? Syafi'i kan? Maka batal. Banyak suami istri abis wudhu dia kesentuh, berantem abis itu. Udah wudhu juga, aduh kesentuh wudhu lagi. Itu kalau mazhab Syafi'i batal. Tapi kalau mazhab yang lain, baik Maliki, Hanafi ataupun Hambali, bersentuhan laki-laki dengan perempuan, dan itu suami istri ataupun yang lainnya, maka tidak batal dengan catatan tidak dengan syahwat. Contoh suami megang istri kalau dalam mazhab Maliki ataupun Hambali ya, Hanafi gitu. Suami megang istri tapi nggak pakai syahwat atau kepegang kesentuh, maka nggak batal karena tanpa syahwat. Makanya kalau kita tawaf di Masjidil Haram itu pindah mazhab, bukan lagi pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Berabe nanti kita mau gandengan sama suami, kita kesentuh orang, ya wudhu lagi gitu. Ya, kecuali memang kita benar-benar saya pakai mazhab Syafi'i dan saya yakin tidak tersentuh manapun. Iya, tangannya nggak kesentuh, tiba-tiba ada orang tinggi depan kita cium ya, batal juga. Gitu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i batal. Cuman kalau dalam mazhab lain tidak batal dengan catatan tidak dengan syahwat. Gitu. Kalau kayak gitu gimana tuh misalnya kita keseharian itu Syafi'i. Ya karena biasanya orang-orang gitu, kita kan gitu. Kalau yang wudhu itu nggak boleh sama istri. Terus ketika kita tawaf karena kita mikirnya nggak boleh. Pindah mazhab, boleh. Ya itu Boleh. Jadi pindah mazhab ketika kita sedang ibadah umroh ya, atau keadaan dororoh lainnya itu diperbolehkan dengan catatan harus mengikuti aturan. Contoh, kita tawaf pakai mazhab Maliki, nggak batal nih. Tapi banyak yang nggak tahu ilmunya. Saya udah sampaikan berapa kali. Itu kalau dalam Taqriratus Sadidah ya, kitab Taqriratus Sadidah dijelaskan tuh. Kalau kita pindah mazhab Maliki lagi tawaf, maka wudunya harus ala Maliki juga. Apa bedanya wudu Maliki sama Syafi'i? Masih ingat? Kalau Syafi'i mengusap kepalanya sebagian, tapi kalau Maliki harus keseluruhan kepala, bukan rambut. Jangan memaknai mengusap rambut, tapi mengusap kepala. Kalau rambut kita segini, masa kudu kita keramas sampai ujung gitu kan? Nggak mungkin kan? Makanya yang dibasahi adalah seluruh kepala. Kepala tuh dari ujung sini sampai sini, sampai belakang. Gini, kayak laki-laki itu kalau lagi wudhu itu. Jadi pas mau tawaf kita pakai wudhu ala Maliki, ya wudhu ala Maliki. Dan wudhu ala Maliki itu juga kalau tangan harus di sela-sela sama kaki. Tangan sama kaki harus di sela-sela, gitu. Nah, kalau mazhab Syafi'i cukup dibasuh aja, gitu ya. Maka harus mengikuti aturan wudhunya ala mazhab lain, baru kita bisa pindah mazhab yang lain. Jangan kita wudhunya Syafi'i pas tawafnya Maliki gitu ya. Ya nggak apa-apa lah kalau belum tahu ilmunya, itu dimaafus sama Allah. Kita udah tahu, udah belajar nih, tapi tetap ngamalin yang lama, nah, kita berdosa dengan ilmu yang sudah kita miliki.
gitu ya. Jadi boleh-boleh saja. Cuman kalau untuk keseharian, karena kita bermazhab Syafi'i, ikutin apa kata mazhab Syafi'i, gitu ya. Ada lagi yang tanya, boleh nggak kita mencampur adukan antara mazhab ini dengan itu? Saya kalau perkara ini maunya Syafi'i, saya kalau ini maunya Hambali, saya kalau ini maunya Maliki. Boleh kalau kita udah menguasai 4 mazhab itu semua. Nah kalau kita masih awam, masih dikit pengetahuan kita, tapi kita mau mencampur adukan, yang penting yang nguntungin saya yang mana nih, gitu ya. Oh yang nguntungin saya yang ini, saya pakai yang ini dan lain sebagainya. Nah itu kita nggak tahu ilmunya, tapi cuman pengen dapat keringanan, itu yang agak sulit gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Boleh pindah mazhab tapi tahu tata cara dan bagaimana hukumnya gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya sama mertua mahram berarti wudu nggak batal? Wudu nggak batal, karena kan mahram mertua kita, gitu. Tapi kalau suami sendiri bukan mahram, kan kita haram, kita nggak haram nikah sama dia, gitu. Maka wudu kita batal, tuh ya, ibu ya. Ada lagi? Iya. Saya kan kalau sholat sering sekali kayak merasa nggak terlalu fokus gitu. Pasti ada aja. Nggak khusyuk ya? Atau mungkin rasa ketutut atau gimana? Gimana itu caranya misalnya? Nah itu. Kalau kita pernah nih lagi sholat ngerasa pengen buang angin, nggak enak perut kita. Pokoknya dia membatalkan sholat kita kalau kita benar-benar yakin yang keluar itu benar-benar keluar. Kita ngerasa ada suaranya, kita merasakan ada dorongan yang kencang, maka itu buang angin. Ya, kita ngerasa perut kita nggak enak, buang angin ini. Tapi udah tahu keluar malah dilanjutkan sholatnya, nah itu batal sholatnya. Tapi kalau kita bahasanya anyang-anyang ya, apa? Kayak rasa-rasanya pengen buang angin, cuman dia nggak keluar, rasa doang. Nah itu nggak membatalkan sholat, gitu. Dia tahu mau keluar, tapi dia tahan sampai salam. Pernah nggak bu? Sampai ruku, sampai sujud, dan itu benar-benar ketahan. Begitu selesai salam, assalamualaikum, Allahu Akbar, tenangnya gitu ya. Ya. Sebenarnya nggak batal karena dia nggak keluar, cuman mengganggu kekhusyuan sholat kita. Jadi kalau terjadi hal demikian, sebenarnya dia udah di ujung banget, dia udah bilang udah keluarin gua aja, apa keluarin katanya, nggak usah ditahan-tahan gitu ya ibaratnya ya. Nah untuk mencapai kekhusyuan sholat, biar nggak gelisah diri kita, hati kita lebih memaknai sholat, batalin aja dulu, keluarin setenang-tenangnya, keluar, alhamdulillah, udah wudhu lagi. Mau kemana banget sih gitu kan? Apalagi kalau sholatnya di rumah sendirian. Sekalipun itu berjamaah, aduh ya Allah tanggung bener nih berjamaah dan lain sebagainya. Ya kalau sekiranya nggak bisa ditahan, buru-buru batalin, ambil wudhu lagi. Ini ada orang yang sudah effort, dia sudah effort untuk menahan nih, ditahan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu dia mau sujud, keluar sendiri, Allah. Dia udah menahan dari tadi akhirnya keluar, maka ya udah batalin aja wudhu langsung. Tuh ya ibu-ibu ya. Ada lagi seperti itu ya. Jadi baiknya dibatalin aja dulu, jadi lebih khusyuk. Segera ditutupi kalau kita merasa. Tapi kalau kita nggak merasa itu dimaafu sebenarnya. Kita nggak merasa. Nyata dia kelihatan. Nah itu ya, karena kita benar-benar lagi khusyuk sholatnya, lagi ya Allah menikmati banget, sampai ada orang yang kalau dia sholat nih, ini cara biar khusyuk sholat, ibu-ibu harus dengar kisah para ulama